sini saya akan menjelaskan materi tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi Sistem Pencernaan dengan dosen pengampu Bapak Henry Didiharto, Eskep, Nors, MPD. Perkenalkan, nama saya Anis Ayu Putri Haryani, NRP 222-32772, kelas A D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan atau digestif adalah makanan yang digigit atau dikunyah serta dihaluskan menjadi halus secara mekanik oleh bantuan gigi maupun lidah dengan enzim-enzim di dalam mulut sampai menjadi bolus. Kemudian, makanan masuk ke dalam rongga mulut dan dikunyah sampai menjadi bolus dan diteruskan ke lambung. Kemudian makanan diubah menjadi setengah cair dengan bantuan asam lambung dan enzim-enzim yang ada di lambung. Kemudian ada rongga mulut terdiri atas bibir, pipi, langit-langit, lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Pada bibir meliputi permukaan luar bibir terdapat lapisan otot rangka. Kemudian lidah mempunyai serat-serat otot lurik, kelenjar serosa dan mukosa mempunyai papil-papil lidah yaitu papil filiformis, funciformis, circumvallata, dan folioata. Kemudian fungsi lidah sebagai pengecap rasa, asam, manis, pahit, kecut, dan lain-lain. Kemudian membantu mengunyah dan menelan makanan. Kemudian menyentuh benda yang masuk ke dalam mulut, memicu refleks muntah, membantu penyerapan otot. Kemudian ada gigi yang asalnya dari ektoderm, masa pertumbuhan gigi. Gigi susu atau primer tumbuh umur 6 bulan sampai 2 tahun. Kemudian gigi dewasa atau permanen muncul usia 12 tahun berdasarkan fungsi gigi seri berfungsi untuk menggigit, gigi taring untuk merobek, dan gigi geraham untuk mengunyah. Kemudian sumentum gigi yaitu pengikat gigi pada membran periodontal serat kolagen dalam matriks kapur. Kemudian ada kelenjar liur yang berfungsi untuk membasahi mukosa mulut. Kemudian ada 3 macam kelenjar air liur. Yang pertama parotis, yang kedua submandibularis, yang ketiga sublingualis. Kemudian produksi air liur dirangsang oleh mekanis kimiawi dan psikis. Kemudian fungsi lidah sebagai pengecap rasa, asam, manis untuk membantu mengunyah dan menelan makanan. Kemudian terdapat saluran cerna yang terdiri dari lambung atau gastro, usus halus, usus besar, anus.
Untuk lambung adalah organ endokrin, eksokrin, campuran yang mencerna makanan dan mensekresi hormon. Di ujung lambung terdapat otot lingkar, yaitu yang pertama berbatasan dengan kerongkongan, yang kedua berbatasan dengan usus halus. Kemudian lambung berfungsi untuk mencerna dan meneruskan makanan. Yang kedua, pada dinding lambung terdapat kelenjar yang menghasilkan getah lambung yang meliputi selaput lendir lambung, kelenjar enzim pepsin, HCI, dan renin. Kemudian lambung dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama daerah kardia, yaitu bagian atas daerah pintu masuk makanan dari kerongkongan itu sendiri. Kemudian yang kedua daerah fundus, yaitu bagian tengah yang bentuknya membulat. Yang ketiga daerah pilorus, yaitu bagian bawah daerah yang berhubungan dengan usus 12 jari atau sering disebut duodenum. Kemudian ada usus halus, adalah bagian dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai tempat mencerna makanan dan absorpsi sari makanan. Panjang usus halus kurang lebih 6 cm dengan diameter 2,5 cm. Bagian-bagian usus halus terdiri dari yang pertama duodenum, yang kedua jejunum, yang ketiga ileum. Kemudian di usus halus juga terjadi proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim tripsin, enzim disakarase, enzim erepsin, dan enzim lipase. Kemudian sari-sari makanan diserap melalui jonjot-jonjot usus yang disebut villi. Kemudian ada usus besar, adalah usus yang terbesar. Kemudian fungsi usus besar itu adalah untuk memilah kembali hasil pencernaan. Kemudian di usus besar juga terjadi penyerapan air dengan jumlah yang besar daripada organ lain, dan terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan. Kemudian struktur usus besar terdiri dari yang pertama usus buntu, yang kedua kolon ascendens, yang ketiga kolon transversum, yang keempat kolon descendens, dan yang kelima ada rektum atau tempat penyimpan fases. Kemudian yang terakhir anus. Anus atau dubur adalah penghubung antar rektum dengan lingkaran luar tubuh. Kemudian di anus terdapat otot sphincter yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Kemudian fungsi anus adalah sebagai alat untuk pembuangan fases melalui proses defekasi atau buang air besar. Sekian dari saya, terima kasih.